Salam sahabat semua, kita bertemu kembali dalam seri tutorial database model geografis atau keruangan. Pada kesempatan ini akan kita bahas fenomena geografis. Baik sahabat semua, apabila kita perhatikan fenomena geografis secara umum akan memiliki dua bentuk, yaitu areal dan juga node atau titik. Areal apabila kita telusuri lebih jauh, misal kita zoom saja, maka akan nampak variasi dari penggunaan lahan dari satu hamparan areal yang kita amati. Pada umumnya areal perkotaan akan nampak padat dan lebih pekat atau heterogen. Sementara itu, areal yang perkotaan tentunya lebih homogen. Misalkan saja hanya nampak warna hijau apabila kita lihat dari ketinggian atau perspektif geografis. Karena tutupan lahan dominan oleh pertanian, hutan, dan lain sebagainya. Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan dalam perspektif geografis selain membentuk areal, apabila kita geser ke dalam bentuk yang lebih sederhana, akan berupa node atau titik-titik konsentrasi yang tersebar dan banyak sekali. Oleh karenanya, kita sering menyederhanakan dengan kumpulan atau kelompok titik-titik saja. Pada tingkat yang lebih detail, katakanlah kita zoom sebanyak 10 kali, maka hamparan geografis dan ruangan pada bidang datar atau permukaan bumi akan nampak seperti sirkuit. Terutama pada areal yang heterogen, menandakan adanya perkembangan dan pembangunan kehidupan manusia. Sementara itu, dalam area permukaan yang kita asumsikan datar dan homogen, memiliki komponen penting, diantaranya adalah node dan jaringan. Dalam hal ini, node mewakili kota-kota atau pusat konsentrasi kegiatan. Di antara pusat kegiatan tersebut tentunya terhubung oleh sistem jaringan. Perkembangan geografis adalah perkembangan yang bertahap, sehingga syaratnya untuk mencapai perkembangan pada tingkat tertentu, maka harus mencapai tahapan sebelumnya. Misalkan saja perkembangan urbanisasi atau tingkat perkotaan. Maka tahapannya adalah dari kota kecil, kota menengah, kota sedang, kota besar, metropolitan, dan juga megapolitan. Apabila kita menengok teori yang lama, misalkan saja Christaller 1950-an, tentang Central Place Theory, maka tahapan perkembangan terjadi dari mulai poin kegiatan, dalam hal ini perusahaan, akibat adanya free entry dan free exit, maka memunculkan kegiatan lainnya sebagai pendukung dan juga sebagai pesaing. Berhasilnya aglomerasi dan membentuk hierarki pelayanan yang dibatasi dan memiliki areal pelayanan tertentu, khususnya untuk setiap perusahaan, baik dalam sistem ataupun subsistemnya. Teori tersebut memberikan bentuk penyerahan pada ruang seperti lingkaran, heksagonal, segitiga, bubble, dan lain sebagainya. Bubble yang berukuran bervariasi sering memiliki gambaran konsentrasi kegiatan dalam ruang geografis yang diasumsikan bidang datar tadi. Umumnya sebagai kota-kota yang berkembang dengan size yang bervariasi. Perluasan node dapat terjadi mengikuti pola yang teratur seperti mengembang atau radial, spiral, loncatan, dan lain sebagainya. Perkembangan geografis yang dibawa pada bidang datar dengan dua sumut absis dan ordinat memindahkan fenomena geografis yang tadi ketahui datanya sebagai piksel, di mana setiap kejadian dimanapun dan kapanpun adalah kombinasi antara ordinat dan absis atau X dan Y. Oleh karena itu, dengan mengasumsikan bahwa permukaan bumi adalah di dalam bidang datar atau dua dimensi, layaknya kertas gitu ya, maka seluruh bangun ruang sebagaimana dalam matematika ini dapat digunakan untuk menangkap fenomena geografis atau menangkap atau merekam fenomena keruangan. Bentuknya adalah bisa konkav, bisa konveks, bisa maksimum, bisa minimum, bisa power law, dan lain sebagainya. Hingga prediksi terhadap fenomena geografis adalah sesuatu yang mungkin dapat dilakukan. Seluruh bentuk perkembangan dalam bangun ruang dalam fenomena geografis tentunya harus berada dalam aturan kompas dan koordinat bumi.
Oleh karena itu, berbagai model perkembangan geografis atau keuangan adalah modifikasi dari bangun ruang, dari matematika, dan juga dari statistika terhadap kompas dan juga koordinat bumi. Baiklah sahabat semua, mari kita mulai dengan latihan yang sederhana, yaitu membuat pola perkembangan geografis. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membuat pola berkembang atau pola radial. Baiklah, kita buka extension Excel, kemudian kita copy paste kompas. Nah, di sini nampak ada 8 arah mata angin. Ini yang menjadi acuan kita untuk membuat model perkembangan. Kita akan membuat ada 3 tabel utama. Yang pertama adalah tabel kompas. Di sini bagian headnya kita isi kompas, order, dan juga koordinat. Dalam hal ini band adalah prediksi pertambahan pergerakan dalam satuan jarak. Nanti dalam pelaksanaannya tentunya adalah jaraknya adalah meter. Secara geografis berarti memiliki kombinasi antara X dan Y. Band X dan band Y diatur sedemikian rupa untuk membentuk arah mata angin atau kompas. Order menunjukkan sebaran dari epicentrum hingga batas wideband yang ditentukan dan setara setiapnya dengan arah mata angin. Kedua, tabel filter dimasukkan untuk simulasi dari model yang sudah dibangun. Simulasi dapat berupa model berkembang, maka yang dimasukkan adalah order 1, 2, 3, dan seterusnya. Model radial, model silinder, ordernya kita sesuaikan. Apabila mau menggunakan model power law juga disesuaikan, atau model loncatan dan model yang lainnya dengan cara mengubah ordernya. Ketiga, tabel tampilan dengan terlebih dahulu menggunakan formula lookup dan kemudian mengunci dengan Ctrl+T. Nah, ini tabel simulasi selesai. Kita dapat melakukan percobaan berbagai model perkembangan geografis dengan model berkembang atau model radial. Sahabat semua, pada umumnya teori ini menjadi dasar dalam berbagai model prediksi geografis atau keuangan. Sahabat, seri lainnya kita akan coba praktekkan berbagai model prediksi pembangunan geografi atau keuangan. Sampai di sini yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Hatur nuhun.